semua, nama saya Emanuela Joanna Krista Gultom, NIM 241511029, Prodi di KVIC Solo, akan memberikan tutorial Adobe Premiere Pro untuk tugas komputer grafis kelas A. Jadi bisa langsung aja kita mulai create new project. Di sini diganti dulu judulnya sesuai keinginan masing-masing. Terus habis itu kita langsung pencet yang create setelah judulnya udah dimasukin. Terus di sini kita pencet yang file buat create new sequence. Di situ pencet new terus sequence. Terus di sequence pencet settings, editing mode-nya di set jadi custom aja. Terus time base-nya dibikin 25 frame per second. Terus sisanya udah benar, langsung pencet OK. Terus ini kita langsung aja bikin dulu folder buat naruh videonya yang ada di Premiere Pro-nya. Jadi kita klik and drag aja, langsung masukin video-video yang mau diedit ke dalam Premiere Pro-nya. Cuman di klik and drag semua yang mau diedit. Terus kalau misalnya itu udah, kita create folder baru lagi buat naruh audionya biar rapi. Itu bikin folder baru namain audio. Terus habis itu kita sama caranya, tinggal dipencet, habis itu di klik and drag audio yang mau dipakai. Terus masuk ke tahap editing video, ini dipencet 2 kali dulu videonya biar bisa di preview. Terus itu kita bisa atur dulu durasi videonya. Itu pakai mask in tool, jadi yang panah warna biru itu kita atur sesuai durasi video yang kita mau. Itu kita lakuin ke semua klip yang pengen dimasukin. Lanjut, kalau misalnya semua klip udah dimasukin, di sini ada toolbarnya di sebelah timeline. Jadi yang pertama ada tool selection tool yang berfungsi untuk memilih dan memindahkan klip pada timeline. Yang kedua itu ada track select tool, berfungsi untuk memilih lebih dari satu klip dari track tertentu. Jadi di track select tool ini ada fitur yang backward dan yang forward. Jadi yang forward itu hanya mengselect klip yang ada di depan, dan yang backward itu hanya mengselect klip yang di belakang. Selanjutnya ada lagi itu namanya ripple edit tool, berfungsi untuk menyesuaikan sebuah klip pada timeline agar lebih rapi. Selanjutnya ada juga rolling edit tool yang berfungsi untuk menyesuaikan titik edit di antara dua buah klip tanpa mempengaruhi sisa dari timelinenya. Lalu selanjutnya ada juga rate scratch tool, berfungsi untuk mengubah durasi serta kecepatan untuk kompensasi. Lalu selanjutnya ada juga razor tool, berfungsi untuk memotong sebuah klip. Terus ada lagi slip tool, berfungsi untuk memindahkan klip ke dalam atau keluar dengan jumlah yang sama secara bersamaan agar sisa timeline tidak terpengaruh. Selanjutnya ada yang namanya slide tool, ini gunanya untuk membolak-balikan klip dalam timeline. Setelah itu ada pen tool yang berfungsi bisa membuat gambar kurva pada video. Bentuknya bisa disesuaikan seperti fitur pen tool yang ada di Adobe Illustrator. Lalu ada juga rectangle tool yang fungsinya untuk membuat gambar persegi pada video. Selain itu ada juga ellipse tool, itu membuat bentuk lingkaran atau oval. Selanjutnya ada polygon tool, membuat bentuk segitiga. Lanjut ada hand tool yang berfungsi untuk menarik timeline tanpa menggerakkan video. Setelah itu ada juga zoom tool yang berfungsi untuk memperbesar tampilan timeline.
Yang terakhir ada juga text tool. Ini berfungsi untuk membuat tulisan pada video. Selanjutnya ini kita bisa mengubah tampilan dari teksnya dengan pergi ke efek control yang ada di panel edit. Jadi teksnya kita blok, klipnya kita select, lalu habis itu teksnya bisa kita ganti fontnya, size-nya, serta warnanya. Selanjutnya kita bisa coba memasukkan audio. Untuk audio mirip-mirip dengan video, kita tinggal mengatur dulu durasi audio yang ingin kita pakai menggunakan mask in tool. Setelah itu baru kita select, lalu habis itu kita klik and drag dan masukkan ke dalam timeline. Kita juga bisa mengatur transisi pada video. Caranya kita pergi ke efek, setelah itu kita pencet video transition, setelah itu kita bisa pilih transisi yang kita pilih. Ini contohnya ada, apabila kita memasukkan deep to black, tampilannya akan menjadi seperti berikut. Ini bisa kita atur lagi, misal kita mau tambahkan transisi lebih dari satu, bisa tinggal di drag saja. Selanjutnya kita juga bisa memasukkan animasi teks. Pertama kita memencet Essential Graphics yang ada di tab di sebelah kanan. Lalu setelah itu kita pencet yang Browse. Di situ ada banyak pilihan animasi yang bisa kita tambahkan ke dalam video. Sebagai contoh, bisa ditambahkan yang ini, tinggal di drag seperti memasukkan transisi kepada video. Yang ini bisa kita edit sendiri teksnya mau jadi apa. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengatur color grading pada video. Pencet yang lumetri color di sebelah kanan juga. Lalu kita bisa mengatur temperatur, tint, dan lain-lainnya di basic correction. Selain itu juga kita bisa mengatur saturasi dan hue dan lain-lainnya. Selain itu juga kita bisa mengaturnya menggunakan color match, ada color wheel di sini. Tinggal kita atur saja, sesuaikan sesuai yang kita inginkan.
Selain itu kita juga bisa mengatur color gradingnya menggunakan kurva. Seperti ini contohnya. Bisa tinggal digerakkan saja kurvanya. Lalu kalau misalnya kita mau agar color gradingnya sama semua, itu bisa tinggal kita copy dan paste pada semua efek control clip yang ada pada video. Kalau semua editing sudah dirasa selesai, kita bisa langsung mengekspor video. Caranya memencet file lalu export, lalu pencet media. Setelah itu kita bisa ganti juga file name-nya terlebih dahulu. Kita juga bisa memilih file location-nya. Setelah itu kita pencet export. Apabila sudah ada tulisan seperti itu, notifikasi seperti itu, artinya file sudah berhasil terdownload pada device kalian masing-masing. Sekian tutorial dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.